Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mengawali aktivitas kita. Kita boleh menyapa Bapa kita yang ada di surga dengan merenungkan setiap firman Tuhan. Dan kita boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Dan kami rindu mengawali aktivitas kami bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau,
kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Shikiara lala mayara labo, shikiara lala mayara labo, shikiara lalabo. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada dalam program Selamat Pagi Bapa, program di mana kita setiap pagi rindu untuk hadir, datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Tadi kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, ayat Yohanes 15 ayat 13 ini tuliskan demikian. Dan inilah ukurannya. Kasih yang terbesar dinyatakan apabila seseorang menyerahkan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Kasih yang terbesar dinyatakan apabila ada seorang yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bulan Februari MCC mengambil tema Kristus adalah kunci. Dan di bulan Februari ini tema MCC adalah Kristus adalah sahabat. Kalau di bulan Februari kita belajar bahwa Kristus master key atau kunci master dalam kehidupan kita. Kristus menjadi kunci karya keselamatan. Kristus menjadi kunci pertolongan saat kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Dalam persoalan-persoalan kehidupan, Kristuslah yang menjadi pertolongan kita. Dan kita juga belajar bahwa Kristus adalah kunci pemenuhan kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu cemas dan khawatir karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan firman Allah ajarkan kepada kita ketika kita meyakini Kristus,
Ketika kita mempercayai dan beriman kepada Kristus, maka Kristus menjadikan hidup kita penuh dan utuh. Artinya ada jaminan bahwa Kristus akan mencukupkan. Kristus yang akan menyediakan lewat pertolongannya yang ajaib. Di bulan ini kita akan belajar Kristus adalah sahabat. Pengertian sahabat itu adalah teman, kawan, handai, Bapak Ibu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah orang yang memiliki relasi dekat dengan kita. Itulah sahabat. Bahkan dalam hidup sehari-hari kita mendengar ada istilah seorang sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Ungkapan ini selaras dengan yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24 tuliskan demikian, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman memang yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada sahabat-sahabat yang bahkan lebih karib, lebih dekat daripada seorang saudara sekalipun. Begitulah kualitas kedekatan seorang sahabat, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Kristus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 13 yang tadi kita baca, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya, kepada kita umatnya, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahwa Tuhan melihat kita itu sebagai sahabat-sahabatnya. Bahkan lebih dari seorang sahabat yang biasa. Kenapa demikian? Karena Kristus adalah sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi kita. Kristus seakan-akan berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang aku miliki. Kenapa? Karena aku rela memberikan nyawaku bagi kamu yang menjadi sahabat-sahabatku. Kristus rela memberikan nyawanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai penebus dosa kita. Nyawa kita lah yang semestinya menjadi harga yang harus kita bayar akibat dosa-dosa kita. Upah dosa ialah maut, sehingga dosa-dosa manusia ada konsekuensinya, yaitu kebinasaan, kematian yang kekal. Tapi Kristus yang menjadi sahabat bagi kita. Kristus berkata, aku adalah seorang yang rela memberikan nyawaku bagi sahabat-sahabatku. Nyawa Kristus diberikan kepada kita. Kita yang semestinya mati akibat dosa-dosa kita. Kita yang semestinya membayar harga itu, yaitu lewat kematian kita sendiri, lewat kebinasaan kita sendiri. Tetapi oleh karya agung penyelamatan yang Bapa rencanakan, yang Bapa sudah pikirkan, Kristus hadir di dunia, mati di kayu salib, menggantikan tempat kita yang semestinya mati, supaya kita yang seharusnya mati tidak mati, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah pesan Injil. Kristus yang tidak berdosa harus menanggung dosa manusia, supaya kita yang berdosa dihapuskan dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan respon kita? Apakah kita sudah memposisikan diri kita sebagai sahabat Tuhan? Apakah kita sudah menjalin relasi hubungan yang karib, yang dekat, yang hangat dengan Tuhan? Atau justru kita masih jauh dari Tuhan? Hidup kita masih hidup dengan cara kita sendiri. Kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan, persoalan, pergumulan dengan kekuatan kita sendiri. Sementara ada Kristus yang menjadi sahabat kita, yang bahkan nyawanya saja rela diberikan bagi kita, terlebih pertolongannya, terlebih campur tangannya untuk memenuhi kebutuhan apa yang kita perlukan. Tuhan yang akan menjawabnya. Tuhan yang akan menolong kita sebagai sahabat yang baik. Oleh karena itu mari kita sadari, Tuhan sudah memberi diri menjadi sahabat yang karib, yang akrab bagi kita. Maka jalinlah relasi yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jalinlah relasi yang mampu menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita menjalin relasi dengan Tuhan dengan hangat, dengan indah, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang sudah rela mati, memberikan nyawanya
demi menyelamatkan dan menebus kita. Kasihilah Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan pagi hari ini. Kami datang di pagi hari ini membawa syukur kami untuk hidup hari yang indah, kesehatan yang prima, yang semuanya Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan firman sudah kami dengar bahwa Kristus menjadi sahabat, bahkan sahabat yang terbaik bagi kami. Kristus sudah rela menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya, mati di kayu salib, menggantikan kami yang semestinya mati binasa karena dosa-dosa kami. Tapi Kristus menanggungnya, supaya kami yang seharusnya mati dan binasa, justru beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menjadi sahabat bagi kami. Dan biarlah kami pun mampu membalasnya dengan menjadi sahabat yang karib bagi Tuhan. Kami rindu menyenangkan hatinya Tuhan lewat kehidupan kami sehari-hari. Biar setiap langkah hidup kami mampu mewartakan kasih Kristus, sehingga hati Tuhan disenangkan dan disukakan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi rema yang kuat, menuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan di pagi hari ini. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan info sepekan MCC. Latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Menara doa setiap hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah pemuda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan kita berjumpa kembali ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Dan kita mau mengakhiri ibadah pagi di hari ini, kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Tuhan begitu baik, kami boleh bersekutu bersama, kami boleh menyapa Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.